Jangan paksa diri ini untuk bersikap biasa saja setelah kehilangan orang yang disayangi. Ada tahapan tertentu yang harus dilalui sebelum perasaan kembali normal. Ya, kehilangan pasti rasanya tidak enak. Mau itu berupa kesempatan, benda berharga, maupun hewan peliharaan. Semuanya akan meninggalkan bekas luka sedikit banyaknya itu. Bayangkan bila yang hilang adalah seseorang yang berarti. Pasti perasaan kehilangan tersebut akan jauh lebih sakit dan hampa dibanding sekedar kehilangan benda. Berbicara tentang perasaan, memang hal yang rumit dan sulit sebenarnya untuk mengatakan itu wajar atau tidak. Apalagi bila itu soal perasaan sedih. Yang jelas, semakin dekat kita dengan orang yang pergi tersebut, maka akan semakin besar rasa sedih yang kita rasakan. Terlebih lagi, belum ada cara yang spesifik untuk menghilangkan rasa sedih karena kehilangan. Dan akan kurang bijaksana bila kita memaksakan seseorang, bahkan diri sendiri, untuk langsung bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Karena setiap orang pasti membutuhkan proses penyesuaian, bahwa dirinya mau tak mau harus terbiasa hidup tanpa orang tersebut. Dan lamanya proses itu tergantung pada tiap individu. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Ada yang bisa bertahan sendiri, dan ada pula yang harus membutuhkan bantuan. Ketika kita menghadapi kehilangan, kita akan berusaha untuk bertahan dari rasa sakit dengan cara menolak menerima kenyataan. Ini kerap terjadi pada orang yang ditinggal pergi secara tiba-tiba. Ya, penyangkalan memang bisa membuat orang yang ditinggalkan menjadi lebih nyaman. Tetapi tidak bagi orang-orang di sekitarnya yang sudah menerima kepergiannya. Dan kerap kali, karena terus mendapatkan penyadaran dari orang-orang di sekitarnya, mereka yang ditinggalkan biasanya akan marah. Ia marah karena berpikir mereka berusaha memisahkan dunianya. Selain itu, rasa marah juga bisa terjadi akibat kewalahan memproses sesuatu pasca ditinggal. Yang biasanya dilakukan bersama-sama, kini harus sendiri. Otak, tubuh, dan perasaan butuh waktu untuk menyesuaikan itu semua. Misalnya, ada barang yang rusak di rumah. Saat pasangan masih ada, dialah yang membetulkannya sembari dibantu oleh Anda. Kini, Anda jadi berusaha memperbaiki barang tersebut seorang diri. Karena tak semahir pasangan yang telah pergi, Anda pun marah dan justru membanting benda tersebut. Anda kebingungan bagaimana caranya hidup tanpa adanya dia di sampingmu, dan Anda merasa tak siap dengan itu. Ya, begitulah kehidupan. Kehilangan seseorang pasti akan meninggalkan bekas luka terhadap kita. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Teka-teki Hidup. Barusan kita telah mendengarkan sedikit kutipan tentang perasaan kehilangan. Dan seperti biasa, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang bagaimana seseorang pemuda berusaha keluar dan membangun jalannya yang baru setelah ditinggalkan. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Andi adalah seorang musisi berbakat yang bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Dia memiliki suara yang indah dan mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Namun, di balik senyumannya yang cerah, tersembunyi luka yang mendalam akibat patah hati. Andi pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Sarah. Sarah adalah cinta pertama Andi, seseorang yang dia anggap sebagai belahan jiwanya. Mereka berbagi banyak momen indah bersama, dan Andi merasa bahwa hidupnya sempurna.
Namun, suatu hari, Sarah memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang jelas. Andi pun hancur, hatinya remuk, dan semua impian tentang masa depan bersama Sarah lenyap dalam sekejap. Setelah perpisahan itu, Andi merasa kehilangan arah. Dia pun berhenti menulis lagu, dan gitarnya hanya tergeletak di pojok kamar sampai berdebu. Setiap melodi yang dimainkannya hanya mengingatkannya pada kenangan bersama Sarah. Hari-hari pun berlalu, dan Andi terjebak dalam lingkaran kesedihan dan kekecewaan. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman untuk mencari ketenangan, Andi melihat seorang pria tua duduk di bangku sambil memainkan harmonika. Melodi yang dihasilkan pria tua itu begitu menyentuh hati Andi, seolah-olah menceritakan kisah hidupnya sendiri. Andi pun merasa ada sesuatu yang menariknya mendekat. Lalu dia duduk di sebelah pria tua itu dan mulai mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, pria tua itu berhenti bermain dan menoleh ke arah Andi. "Kamu terlihat sedih, nak," katanya dengan suara lembut. Andi hanya bisa mengangguk. Matanya mulai basah oleh air mata yang sudah lama dia tahan. Pria tua itu kemudian berkata, "Terkadang, luka di hati kita bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita. Musik adalah cara yang indah untuk menyembuhkan dan mengekspresikan perasaan terdalam kita." Kata-kata itu pun seolah menggugah sesuatu dalam diri Andi. Dia menyadari bahwa dia telah membiarkan rasa sakit menguasainya. Alih-alih menggunakannya sebagai bahan bakar untuk berkarya, dia malah terlalu dalam kesedihannya. Dengan semangat yang baru, Andi kembali ke rumah dan mengambil gitarnya. Dia mulai menulis lagu, menuangkan semua rasa sakit dan kesedihannya ke dalam melodi dan lirik. Lagu-lagu Andi kini penuh dengan emosi yang mendalam. Dia menulis tentang kehilangan, harapan, dan perjalanan menemukan diri sendiri setelah patah hati. Musiknya menjadi lebih autentik dan menggugah, dan orang-orang mulai memperhatikan. Andi pun mulai tampil di berbagai acara lokal, dan setiap penampilannya selalu berhasil menyentuh hati penonton. Suatu malam, saat Andi tampil di sebuah kafe kecil, seorang produser musik terkenal hadir di antara penonton. Ia terkesan dengan bakat dan kejujuran dalam musik Andi. Produser itu pun mengajaknya untuk rekaman di studio. Lagu-lagu Andi segera menyebar dan mendapatkan banyak perhatian. Album pertamanya, Melodi dari Hati yang Terluka, menjadi terpopuler dan menginspirasi banyak orang. Andi kini belajar bahwa dari setiap luka dan rasa sakit, ada kekuatan yang bisa diambil. Dia mengubah patah hatinya menjadi karya seni yang indah. Dia pun menginspirasi banyak orang di sepanjang jalan. Meskipun perjalanannya tidak mudah, Andi menemukan bahwa musiknya merupakan cara terbaik untuk menyembuhkan dan berbagi pengalamannya dengan dunia. Kini, Andi tidak hanya dikenal sebagai musisi berbakat, tetapi juga sebagai simbol keteguhan hati dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Dia mulai mengajarkan kepada semua orang bahwa meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana, tapi kita selalu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang indah dari setiap luka yang kita alami. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.